89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatul, seperti yang Nafis janjikan di awal, kita bakal kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan, dan sekarang sudah hadir 2 narasumber. Tapi sebenarnya untuk hari ini 3 ya, sama Dinas Sosial gitu kan. Tapi karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditunda atau ditinggalkan, jadi mungkin nanti menyusul ya. Tapi kalau bisa nanti minta durasinya nambah. Hari ini kita nggak ngebahas politik, nggak ngebahas gosip juga, nggak ngebahas mengenai harga yang melambung tinggi, bahan pokok dan lain sebagainya ya. Tapi kita ngebahas satu hal yang memang dekat banget sama kita semua, yaitu berobat ya. Jadi narasumber kita nih keren, ada dari Dinkes yang ngurusin obatnya, ngurusin berobatnya, dan nanti mudah-mudahan menyusul ya dari Dinsos yang ngurusin iurannya. Jadi kalau UHC itu rumah, karena kita saat ini mengenai temanya itu UHC ya. Jadi kalau UHC itu rumah, hari ini tukang bangunan sama bendaharanya ngumpul di sini ya. Nah, kita ngobrol santai tanpa istilah ribet. Ya, ini sudah ada dari Dinkes, dan perkenalan Ibu boleh silahkan. Saya manggilnya Ibu, Teteh, Mbak atau panggil Ibu boleh. Oke, sahabat Multatul, ini dari Dinas Kesehatan, dan bisa diperkenalkan untuk Ibu yang pertama. Nama saya Nur Hasanah. Nur Hasanah ya, oke. Sekarang ada di Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dari tahun 2010. Dari tahun 2010, sekarang 2026. Nah, Ya. Oke, satu lagi. Halo, kenalkan nama saya Mahardika, nama satu seksi dengan Bu Nur Hasanah di Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Kalau saya lebih muda, baru bergabung ke Dinas Kesehatan tahun 2022. 2022 ya. 2022 ini 2026 4 tahun ya. 5 tahun nanti pemilihan. Oke, kita perkenalan singkat mengenai UHC. UHC ini adalah Universal Health Coverage ya. Menurut Ibu sendiri UHC itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? UHC itu apa gitu? Gini, sebelum ke UHC kan di dalamnya JKN. Oke. Saya perkenalkan dulu JKN itu. Nah, Program Jaminan Kesehatan Nasional. Oke. Itu merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Nah, JKN ini hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif, baik itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai penyelenggara dari program jaminan kesehatan ini adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, oke. Kalau misalkan disuruh jelasin UHC ini ke ibu-ibu arisan, analoginya seperti apa ya? Kalau UHC itu sendiri kabupaten atau kota yang sudah dengan predikatnya UHC itu yang dulu ya 95% itu lebih dari 95% jumlah penduduknya sudah mencapai UHC. Tapi dengan peta jalan JKN yang ada itu naik dari 95 tadinya targetnya, kemudian sekarang menjadi 98% jumlah penduduk harus menjadi peserta JKN, dan tingkat keaktifannya itu harus 80%. Jadi tidak hanya sebagai peserta JKN aja, tapi dia harus aktif. Harus aktif ya. Harus aktif. Aktif dalam artian membayar iuran atau aktif dalam artian ngecek kesehatan? Aktif dalam membayar iuran. Jelas ya. Aktif dalam membayar iuran. Nah, kalau misalkan membedakan bedanya UHC, JKN sama BPJS itu apa? Karena pastinya pendengar sering ketuker nih. Boleh dijelaskan? Ya, jadi
di Indonesia ini UHC dijalankan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN tadi ya, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi meskipun BPJS ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan UHC, jadi keduanya ini nggak sama. Jadi UHC ini tujuannya lebih luas, sedangkan BPJS ini adalah badan yang mengimplementasikan tujuan tersebut gitu. Oke. Jadi nggak sama. Jadi badan yang mengimplementasikan tujuan tersebut ya. Oke. Nah, katanya sih Indonesia ini masuk 10 besar cakupan UHC dunia. Kuncinya apa sih? Kuncinya dari UHC. Yaitu tadi dengan target yang 98% dari jumlah penduduk itu sudah terdaftar menjadi peserta JKN. Sudah terdaftar menjadi peserta JKN. Jadi itu intinya. Di target UHC 2030 mungkin pernah dengar kali ya Bu ya. Nah, di 2030 SDG itu tolak ukurnya apa sih? Dan terus kita udah persentase berapa sekarang kalau untuk tolak ukurnya untuk di 2030 nanti kita udah persentasenya berapa sekarang untuk persentase peningkatannya? Kalau di 2030 kita masih 98 ya. 98%. 98%. Itu hampir 100% dong berarti ya? Ya, jadi memang diharapkan nantinya ke depannya semua penduduk Indonesia ini memiliki jaminan kesehatan gitu. Oke, siap. Nah, kan negara yang UHC-nya patut kita contoh itu kayak Jepang gini ya, Thailand atau Turki. Nah, kita belajar bisa apa sih yang kita bisa belajar dari mereka? Biar UHC kita juga seperti mereka, negara-negara yang memang UHC-nya udah top lah gitu. Apa yang perlu kita pelajari? Mungkin yang pertama nggak hanya mengandalkan pemerintah aja ya, Bu. Jadi masyarakatnya ini juga harus aktif, harus sadar diri bahwa kita itu perlu memiliki jaminan. Jadi nggak cuma mengandalkan dari bantuan pemerintah aja, tapi kita juga harus mandiri untuk memiliki jaminan kesehatan gitu. Sebenarnya saya mau menanyakan hal yang tapi ini menyangkutnya ke dinas sosial gitu ya. Jadi bingung mau ngobrolinya. Mau ya beberapa pertanyaan yang pasti bakalan menyangkut ke dinas sosial gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih nanti bisa menyusul ya. Jadi untuk sahabat Mulai Tuli, untuk kamu yang lagi stay di TikToknya Mulai Tuli FM, kamu sematkan tuh pertanyaan ya, atau juga di IG-nya juga kamu bisa tuh, nggak perlu follow kalau misalnya lagi males follow ya, kamu kepoin aja tuh isinya seperti apa. Yang lebih menarik lagi kalau bisa follow di TikTok ya. Oke, jadi keep stay di 89 Mulai Tuli FM. Setelah ini kita bakal balik lagi dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan untuk narasumber dari Dinas Kesehatan. 89 Mulai Tuli FM, cerdas, informatif dan solutif, masih membahas mengenai UHC dengan bersama Dinas Kesehatan. Dan ada bocoran nih, Dinkes katanya lagi meluncur. Dinsos ya lagi meluncur. Jadi siap-siap pertanyaannya disiapkan ya untuk sahabat Mulai Tuli ya. Kamu bisa ikutan di layanan WhatsApp-nya juga di 0811 80 68 900, atau juga kamu bisa di di TikTok-nya ya, atau juga di Instagram ya. Oke, masih bersama Ibu Nur Hasanah dari Dinkes dan juga Ibu Mahardika. Kita mau bertanya nih mengenai keluhan warga. Keluhan warga ke BPJS masih antri panjang, akar masalahnya di sistem SDM atau ekspektasi warga. Baik, kalau di antrian panjang saat pendaftar, itu sebenarnya BPJS sudah ada aplikasi mobile JKN, dengar? Udah di-download juga? Udah, oke. Jadi peserta itu bisa mendaftar antri online itu lewat aplikasi tersebut. Lewat aplikasi ya. Jadi nggak lama-lama, nggak perlu tunggu lama di Vaskes, baik puskesmas atau klinik atau rumah sakit gitu. Dia dapat antrian keberapa, dia waktu tunggunya berapa menit gitu. Jadi diharapkan ya, itu
tidak menunggu terlalu lama di sini. Oke. Nah ini nih, mungkin pernah menemukan kasus IGD ditolak rumah sakit karena BPJS non aktif. SOP terbaru Kemenkes ini udah ngatasin ini belum ya? Mungkin maksudnya bukan menolak. Saat itu bukan menolak karena dia non aktif. Sebenarnya kalau di rumah sakit ada ketentuan 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam sampai si peserta kan ada waktu untuk ngurus. Nah, diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus itu. Iya. Gitu. Jadi ada waktu yang diberikan waktu lah ya untuk mengurus itu gitu kan. Kita bergeser ke obat BPJS nih. Obat BPJS generik versus obat paten. Ini perbedaan kualitasnya beneran ada atau cuma stigma? Kalau untuk generik dan paten itu sebenarnya paten itu kan merek dagang ya. Merek dagang. Jadi ada obat yang sama sebenarnya gitu. Sama sebenarnya dengan obat paten itu, misal isinya dia paracetamol. Kalau yang patennya paracetamol dicampur dengan apa, dan tentunya merek dagang itu sudah punya penelitian sebelumnya sehingga membuat itu menjadi hak patennya si perusahaan. Itu ya perbedaannya. Jadi mungkin hanya stigma aja kali ya, hanya stigma aja. Ada yang pernah mungkin mendengar mengenai rujukan berjenjang, ini bikin ribet. Nah, kenapa nggak bisa langsung ke rumah sakit? Logikanya sistemnya gimana gitu? Kalau kenapa harus ada rujukan gitu? Boleh deh. Ya, jadi gini, ada penyakit yang bisa dituntaskan di FKTP. Ada 144 penyakit yang harus tuntas di FKTP. Itu nggak boleh dirujuk ke FKRTL tingkat lanjut. Misal penyakit gatal-gatal, nah ya itu diobatin dulu di FKTP. Kalau misal memang diobatin berkali-kali tidak perubahan, baru kita rujuk. Gitu. Jadi semuanya itu ada skema lah ya, ada tahapannya. Jadi memang kalau misalkan penyakit yang memang bisa dituntaskan di tempat pertama itu nggak perlu rujukan juga. Nah itu yang harus ditegaskan untuk sahabat Muda Tule ya. Dokter spesialis bener nggak sih banyak yang resign dari BPJS? Mau tanya dulu nih, sampai sini dulu saya tanya nih. Kalau untuk dokter spesialis saya belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar ya. Oke. Nah, untuk pemerintah sendiri gimana cara menjaga biar dokter tetap mau gabung nih? Kalaupun memang pernah dengar atau mungkin pernah mendapati atau pernah ada. Sependek pengetahuan saya, nah, kalau adanya dokter di FKTP, klinik atau puskesmas, itu malah menjadi tambahan kapitasi untuk si FKTP itu atau klinik itu. Beda dengan rumah sakit ya. Jadi pembiayaannya beda. Mungkin itu yang saya nggak tahu. Kalau rumah sakit banyak yang resign dokter spesialisnya. Tapi kalau di FKTP, klinik atau puskesmas itu menjadi daya tambahnya kapitasi. Karena kan satu dokter diharapkan mampu melayani 5.000 peserta. Kalau dia tambah dokter, dua dokter dengan 5.000 peserta itu akan nambah. Nah, ini kan kalau UHC ini kan ada beberapa layanan pastinya ya. Ini layanan apa yang masih belum masuk UHC tapi warga paling butuh? Layanan apa tuh? Gigi kah gitu kan, kacamata atau psikolog? Ini beda mas. Kalau UHC itu apa ya? Di dalam JKN itu sendiri, ya, programnya itu jaminan kesehatan. UHC itu kayak yang target yang harus kita tempuh kabupaten atau kota itu, atau malah Indonesianya yang harus tempuh itu UHC. Kalau untuk pelayanan itu adanya ya di JKN itu. Dengan menjadi peserta JKN diharapkan semua yang pelayanan medis yang sesuai dengan indikasi itu bisa di-cover. Jadi nggak ada
nggak ada istilah ini nggak bisa ditanggung BPJS meskipun peserta BPJS itu nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Ya. Oke. Nah, kalau mau ngomongin BPJS JKN ya, ini kan yang saya tahu terbagi dua lah ya, terbagi dua. Ini perbedaannya apa nih? Antara JKN sendiri kan itu terbagi menjadi dua ya, peserta penerima bantuan atau disingkat PBI dan peserta non PBI. Ini perbedaannya apa? Ya, betul. Untuk pesertaan JKN itu sendiri ada dua pembagiannya. Itu berdasarkan siapa yang bayar iuran. Siapa yang bayar? Oke. Kalau seandainya yang ke satu itu peserta PBI. Peserta PBI itu penerima bantuan iuran. Oke. Artinya iurannya bisa dibayarkan oleh pemerintah, baik pusat ataupun pemerintah provinsi atau kabupaten, kota gitu. Nah, yang kedua ini adalah peserta non PBI, artinya non penerima bantuan. Dia bisa mandiri, bayar mandiri, baik dia menjadi pekerja melalui PPU, pekerja penerima upah, ataupun dia bayar sendiri bukan pekerja atau PBPU mandiri. Gitu, ya. Berarti nggak bisa double ya? Nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan yang JKN yang non PBI nggak juga harus pasti dia di luar dari PBI gitu ya. Jadi kalau misalkan ikut PBI berarti non PBI nggak berlaku. Karena base-nya itu NIK. Oh, NIK ya, oke. Jadi yang punya KTP itu ya? Ya. Yang punya KTP kan, betul. Walaupun masih di bawah 17 kan ada kartu NIK. Ada NIK. Oke. Jadi peserta yang non PBI ini bisa dipotong dari gaji. Betul. Gitu ya, dipotong dari gaji atau bayar secara mandiri melalui gerai. Yang sekarang di lapangan itu banyak yang dia dibayar atau dipotong langsung otomatis dari gaji, atau mereka yang bayar memang dari gerai. Untuk kebanyakan sekarang kalau menurut dari grafik yang ada di dashboard JKN itu banyak PPU. Jadi pekerja penerima upah. Ada yang di ASN, ada yang di badan usaha, gitu, perusahaan-perusahaan. Jadi emang lebih enak sih ya, lebih enak yang langsung dipotong dari gaji ya, daripada harus antri ke apa gitu kan, ke gerai gitu kan. Wah, di endorse enggak sama apa nih? Oke. Opsi naik iuran versus pangkas manfaat, pemerintah lebih milih mana dan kenapa? Kalau ini di sisi pemerintah ya, dari pandangan pemerintah. Opsi naik iuran versus pangkas manfaat, pemerintah ini lebih milih mana dan kenapa? Ini sebenarnya pertanyaan apa ya? Makan bos malah kamas. Oke, pilih mana Bu? Jangan dari pemerintah dulu. Oh, jadi oke, siap. Kalau dari saya, kalau punya duit banyak, itu lebih baik kita tambahin banyak peserta, kita bayarin sebanyaknya penduduk kita. Iya. Itu kalau daerahnya punya pendapatan yang mumpuni. Oke. Kalau dari itu kan dari dari segi per orang ya, dari pandangan pribadi gitu kan. Oke. Dari pandangan pemerintahnya gimana? Saya rasa pemerintah juga inginnya seperti itu. Tapi dengan keterbatasan dana yang ada, kita nggak bisa itu kejar-kejar itu. Kita kejar 80% aktif, kemudian 98%-nya cakupan gitu. Itu dari dulu kita terus berusaha. Akhirnya sampai sama BPJS pun kita dikasih toleransi, kelonggaran untuk gitu. tetap bisa UHC prioritas itu, Mas. Jadi kalau kabupaten atau kota itu sudah UHC, itu manfaat salah satunya adalah bisa mendaftar 24 jam udah aktif. 24 jam udah aktif. Kalau kita nggak UHC, itu kan bulan ini kita daftarkan, bulan depan baru aktif. Oh, nunggu dong berarti ya? 14 hari. Oke. Apa yang membuat nunggu itu? Itu sistem BPJS. Oh, sistem BPJS-nya. Oke. Lalu saya mau bertanya mengenai ini, mungkin perwakilan dari suara hatinya warga ya. Ini
kalau misalkan nih berbicara mengenai warga mampu nunggak iuran itu masalah etika atau sistem penagihan kita yang lemah? Mungkin dari kesadaran ya. Karena kalau dari sistem BPJS itu udah ada notif. Berarti sudah diingatkan ya. Berarti kembali lagi perorangan ya. Iya, Berarti. Oke. Jadi mau ngingetin lagi buat peserta mandiri. Jadi pegawai BPJS. Bukan ya. Kita dari Dinas Kesehatan jadi mengingatkan untuk peserta mandiri ini, ayo kita secara sadar melunasi kewajibannya sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10. Oh, berarti kalau BPJS Kesehatan tanggal 10 ya? Tanggal 10 ya. Oke. Jadi diingatkan kembali untuk sahabat Mula Tuli yang memang kamu termasuk pengguna BPJS apa tadi? Non penerima bantuan ini. Non penerima non PBI ya. Iya. Itu jangan lupa bayar sebelum tanggal 10 ya. Ya. Ada pemutusan nggak kalau misalkan telat bayar? Non-aktif. Oh, dinonaktifkan untuk sementara tapi ya. Iya, Oke, untuk sampai sementara. tunggakannya dibayar. Oke, wacana iuran berlapis sesuai gaji itu masih universal nggak sih namanya? Maaf. Wacana iuran berlapis sesuai gaji ya, itu masih universal nggak namanya? Namanya apa sudah ada perubahan atau gimana gitu? Jadi berlapis iurannya. Iurannya berlapis. Kenapa berlapis? Nggak ada berlapis. Oh, nggak ada ya berarti. Ada juga gini, kan untuk pekerja itu 1% dan 4%. 1% dibayarkan oleh pekerjanya, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, itu kan untuk satu keluarga. Satu keluarga itu ibu bapak, anak 3. Ibu bapak anak 3. Ibu bapak anak. Nah, kalau ibu bapaknya sama-sama pekerja, ini yang double. Si bapak dipotong pekerja, si ibu juga dipotong pekerja. Oh, itu yang disebut berlapis sekali ya, seperti itu. Oke, jadi jangan salah paham ya. Jangan merasa dirugikan juga gitu kan, karena ya itu kan demi kepentingan umat juga kan ya. Peran rumah sakit swasta, mitra strategis atau yang bikin biaya UHC membengkak selama ini gimana? Peran swasta yang Rumah sakit swasta. Oh, rumah sakit swasta. Mitra strategiskah atau yang bikin biaya UHC malah membengkak? Kalau di kabupaten sendiri mitra bingung nih. Enggak, karena kalau di Lebak sendiri kita RSUD masih ada 3 ya. Ada Jadi 3, oke. Rumah sakit swasta kita cukup terbantu gitu ya Bu ya. Iya. Kalau untuk itunya ya Mas, kan ada orang-orang yang masuk dengan UHC prioritas itu dirawat di rumah sakit manapun. Kalau seandainya dia miskin, masuk kategori miskin, itu kan mereka diarahkan untuk ngurus ke Dinsos. Itu mungkin mitra. Jadi peserta dari mana aja, dirawat di mana aja, bisa diajukan untuk menjadi peserta JKN-nya Pemda. Berarti gambarannya gini. Misalkan saya di sini, berarti kan segala macam urusan dinas kesehatan itu di Lebak ya, begitu. Terus oh enggak, jadi gimana maksudnya? Meskipun Bapak tinggal di sini, kemudian satu waktu kerjanya pindah ke Jakarta atau lagi pelesiran ke mana, itu bisa dalam 1 bulan 3 kali itu ke Vaskes, ya gratis juga. Gratis gitu. ya. Jadi di mana aja pelayanannya. Maksudnya itu. Jadi kita tinggal di sini, terus tiba-tiba memang kita di Jakarta beberapa bulan atau mungkin dalam waktu lama gitu kan, tetap bisa di sana ya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah ini mengenai teknologi telemedicine, AI diagnosis. Terus ini sebenarnya bisa ngurangin beban UHC nggak sih 10 tahun ke depan? Telemedicine itu ada dalam program CKN juga. Oh ada, oke. Di mobile CKN itu kalau sudah di-download ada konsultasi langsung dengan dokter yang ada di Vaskes itu. Di mana Vaskes Masnya terdaftar, nanti bisa langsung kontak dokternya. Bisa langsung kontak dokternya di aplikasi tersebut di aplikasi ya. CKN.
Kayaknya ngedownload sih aplikasinya, cuma nggak pernah dibuka-buka gitu. Cuma nggak pernah dibuka-buka gitu ya. Nah ini sahabat Matuli, kita sudah kedatangan dari Dinas Sosial yang memang tadi sudah dijanjikan bakal silakan duduk, bakal ngobrol bareng di sini mengenai ya seputar Dinas Sosial ya, bansos dan lain sebagainya itu ya. Terus juga batas tanggung jawab negara rokok, minuman manis, obesitas ditanggung oleh UHC nggak sih? Kalau dulu ada ini, mungkin sekarang juga masih ya. Masih. Ada yang tidak dijamin oleh BPJS itu, kayak yang menyakiti diri sendiri, itu tidak ditanggung. Terus yang estetik, layanan estetik itu nggak ditanggung. Terus yang tidak melalui prosedur, kayak tiba-tiba datang ke rumah sakit, padahal penyakitnya cuma batuk pilek atau gatal, manja, itu nggak bisa ditanggung. Nggak bisa ya, nggak bisa. Oke. Berarti rokok, minuman manis gimana? Obesitas? Kalau saya sih maunya itu nggak ditanggung. Kenapa bisa begitu? Aduh. Karena kan membahayakan diri sendiri. Oh gitu ya, itu urusan pribadi berarti Iya, ya. Oke, urusan pribadi. Oke. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke. Nah ini satu pesan deh buat dua kelompok nih, buat pemerintah daerah dan juga buat warga yang masih bilang BPJS nggak guna. Pesannya dari ibu nih berdua nih. Salah itu. Suka ada bilang kan itu BPJS nggak guna katanya gitu kan, karena ngerasa sehat terus kali ya, atau gimana gitu. Apa pesannya nih? Jadi kita bisa memanfaatkannya ya Bu ya. Kita bisa cek kesehatan. Sekarang sedang digaung-gaungkan cek kesehatan, itu bisa berkala ke puskesmas atau ke FKTP ya yang terdaftar gitu. Terus kalau misal kita ada gangguan kesehatan yang secara tiba-tiba yang membutuhkan biaya banyak, kan kita nggak pernah tahu ya. Iya betul. Jadi kalau kita udah terdaftar, kita bisa memanfaatkan itu. Ini tambahan dari Gunung. Mungkin kalau yang bilang gak guna itu karena ya tadi, karena cuma bayar iuran, terus belum pernah sakit ya. Tapi apakah nggak berpikir juga untuk orang-orang yang membutuhkan seperti pasien dengan hemodialisa yang cuci darah, mereka harus satu minggu itu 2 kali. Satu minggu dua kali kalau kita rupiahkan ya. Di rumah sakit umum ya, rumah sakit umum daerah itu kisaran 800 ribu satu kali. Satu kali, kemudian 1 minggu kan 2 kali, 1 bulan harus ya udah kelihatan itu itu dana yang harus ditanggung ya berarti. Oke. Nggak berguna mungkin bagi kita karena kita alhamdulillah diberikan kesehatan gitu. Tapi akan sangat berguna sekali buat mereka-mereka yang membutuhkan itu. Akhirnya kan subsidi silang. Namanya juga CKN ini kan asasnya gotong royong. Oke. Jadi ya kita alhamdulillah aja diberi kesehatan, dan uang yang kita kumpulkan itu ya untuk membantu mereka-mereka yang butuh, kayak operasi jantung itu kan nggak kecil, itu pasti butuh dana banyak. Dan kalau seandainya yang dioperasi itu adalah pasiennya di kelas 3 kan sama bayarnya 35.000 gitu. Oke. Jadi untuk sahabat Mulatuli jangan merasa BPJS tadi ya tidak berguna, jangan merasa seperti itu. Kita coba berpikirnya realistis lah. Kita hidup kan bukan sendiri ya, ada orang tua, ada saudara dan lain sebagainya. Kalaupun memang saat ini kamu nggak sakit ya, walaupun ya kita juga nggak mau ya orang tua sakit, nah itu iuran yang kita bayarkan itu untuk mereka gitu ya Bu ya. Nah begitu. Nah sekarang udah ada nih dari Dinas Sosial ya. Nanti kita bakal perkenalan dulu. Jadi untuk sahabat Mulatuli, pastikan kamu tetap di 89 Multatuli FM. Jangan lupa ya untuk follow TikToknya atau juga IG-nya Multatuli FM. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
Ya 89 Multatuli FM, sahabat Multatuli, balik lagi di talk show ataupun podcastnya Multatuli pagi ini ya. Kita masih berbicara mengenai UHC. UHC ini sama dinas sosial pastinya nyambung banget gitu kan. Karena sekarang sudah hadir dari dinas sosial, yaitu sudah ada Ibu Susi. Betul ya Bu ya? Saya konfirmasi nih Bu. Bu tegang amat Bu, santai aja Bu. Oke, Bu Susi, saya mau tanya nih Bu, karena emang ya kita semua tahu lah ya, Dinsos ini kan istilahnya apa tadi ya Bu ya, Bu Nur apa? Ujung tombak. Ujung tombak. Ujung tombak ya. Oke. Soal UHC sama dinas sosial itu pasti nyambung banget, soalnya UHC ini ngurus berobatnya, Dinsos ngurus yang nggak mau bayar iurannya. Gitu, bener nggak? Betul sih. Betul. Ada sihnya ya. Oke. Kebanyakan memang seperti itu. Oke. Nah, di skema UHC sendiri posisi dinas sosial itu di mana? Penghubung warga miskin ke BPJS kah atau yang bayarin iurannya? Kita di Dinsos itu sebagai penghubung dari KPM atau warga. Warga itu mengusulkan nanti persyaratan yang sudah diverifikasi oleh desa. Kemudian masuk ke Dinsos yang sekarang kita membuka pelayanan di Plaza Lebak yang di Mandala, dan di zona selatan ada di UPT Malingping. Kita buka dua layanan untuk Dinsos sendiri karena mengcover yang zona selatan itu yang lumayan jauh ke kabupaten ini. Betul. Nah, kita sebagai di sini verifikatornya gitu, sebagai pengecek warga tersebut itu layak atau tidak untuk kami usulkan gitu. Oke, jadi sudah dibuka cabangnya, yang pertama itu di Plaza Lebak, terus yang kedua yang terbaru itu ya? Iya. Itu di daerah selatan sana ya. Di Malingping. Oke. Nah, istilah PBIJK itu sebenarnya apa sih? Terus gimana Dinsos nentuin siapa aja yang masuk kategori nggak mampu dan iurannya dibayar negara? Kalau untuk PBIJK di sini sekarang kan kita menentukannya dengan desil. Desil, Penentuan desil itu satu penerima bansos sebenarnya yang harus mendapatkan bansos itu desil 1 sampai 5 untuk PBIJK. Kemudian kalau untuk yang daerah Lebak, Kabupaten Lebak, kita ada kebijakan lagi dari pimpinan. Ya, untuk yang pasien emergensi atau rawat inap itu bisa kami cover sementara 1 sampai 10 desilnya. Jadi semua. Oh, jadi semua ya. Semua. Yang penting dia memang warga tidak mampu atau miskin gitu, yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan masing-masing gitu. Tapi ketika bikin surat itu ada syarat tertentu nggak sih? Ada. Syaratnya apa? Untuk ke desa itu syaratnya untuk maju ke Plaza Lebak itu ada 11 syarat sesuai yang sudah kami edarkan, sesuai edaran surat edaran Pak Sekda ya yang sudah kami terbitkan, dan sesuai SOP-nya di Dinsos itu ada SKTM, fakta integritas, surat permohonan, surat pernyataan dari pemohon, dilampirkan dengan surat keterangan dia dirawat inap atau rawat jalan gitu, foto pasien dan sebagainya. Itu bisa dilengkapi oleh peserta atau keluarga yang akan memproses BPJS langsung aktif, yaitu penggunaan UHC gitu. Penggunaan UHC ya. Karena kita jaga-jaga nih ya, jaga-jaga. Orang sebenarnya bukan termasuk kepada kategori miskin ya. Tapi ternyata dia menggunakan surat sakti tersebut gitu kan. Nah, mungkin itu syaratnya harus dipenuhi, berarti 11 syarat itu ya. Tetap harus memenuhi 11. Dan itu kita memberikan istilahnya jangka untuk perubahan desil. Perubahan desil ketika dia selama 3 bulan tidak berubah desilnya, maka akan proses penonaktifan kembali mungkin gitu. Tetap ada proses untuk pembaharuan DTSN-nya yang desil 1 sampai 5 itu. Jadi sahabat Multatuli jangan merasa miskin ya kalau misalnya kamu punya motor 1 atau 2 pura-pura miskin. Pura-pura miskin. Nanti diaminkan banyak orang, nanti kejadian. Data DTKS.
Data DTKS itu jantungnya Dinsos, bener nggak? Ya, oke. Akurat nggak sih data orang miskin kita sekarang? Masih banyak orang kaya tapi dapat PBI. Banyak banget. Karena itu kembali lagi ke pribadi masyarakatnya masing-masing ya. Karena memang setelah kami banyak yang menelusuri, kadang ada yang dia memang mampu tapi tetap merasa tidak mampu atau memiskinkan dirinya sendiri. Jadi kembali kepada mental si KPM tersebut gitu. Apakah benar dia miskin atau tidak mampu atau hanya pura-pura saja gitu kan. Kembali lagi ke mentalnya individu tersebut gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada bantuan nih ya, bantuan sosial, kenapa di situ nggak ditulisnya bantuan untuk orang gila gitu ya? Jadi yang daftar nanti orang gila semua. Pasti ngaku-ngaku. Oke, sedikit bergeser ke Dinas Kesehatan, saya bertanya nih untuk mengenai anggaran ya. Ketika memang anggaran tidak sampai kepada jumlah anggarannya ini tidak mencukupi atau tidak sampai kepada bulan yang memang sudah ditentukan targetnya gitu kan. Apa nih yang diharapkan dari Dinkes nih? Jadi jangan sampai nanti keteteran gitu kan ketika anggaran tidak mencukupi. Boleh gantian, boleh. Seperti pada saat awal tahun itu sejak DPA diterbitkan, memang kami punya anggaran sampai September. Sampai September, oke, siap. Tapi karena ini adalah kerjasama antara Pemda dengan BPJS, itu bisa nggak 1 tahun ini gitu. BPJS kan maunya ini 1 tahun. Maka pemerintah membuat komitmen itu. Komitmen akan dipenuhi di Oktober sampai dengan Desembernya. Oktober sampai Desember. Ya. Agak lega ya berarti ya. Ya, betul. Oke. Terus? Nah, sekarang juga sudah mudah-mudahan ya terrealisasi nih. Oktober sampai Desember sudah ada anggarannya. Gitu. Oke. Harapan lainnya mungkin? Selain itu kita juga bersurat ke Gubernur Provinsi Banten untuk memberikan kuota tambahan untuk Kabupaten Lebak agar seperti kabupaten lainnya gitu kuotanya jumlahnya agar kita mempertahankan UHC. Selanjutnya kita juga mengajak masyarakat yang mampu untuk mendaftarkan dirinya ke segmen mandiri. Segmen mandiri ya, JKN non PBI itu ya. Oke. Ya jangan enak aja dong. Gimana sih? Masa bayar berapa? 35.000 ya? Untuk kelas 3 itu 35.000 gitu kan. Jadi ya dibilang buat rokok juga mampu, beli rokok kalian mampu gitu kan. Masa iya 35.000 untuk 1 bulan kan itu ya? Untuk 1 orang juga. Ya, kalau misalkan 1 rumah itu ada 4 orang ya baru berapa gitu? 150 lah ya. Nah gitu. Jadi ayolah untuk sahabat Mula Tuli yang memang kalian merasa mampu, enggak mahal juga, 35.000 dibayar tiap bulan gitu kan. Terus itu bisa dipastikan untuk ya sahabat Mula Tuli bisa sejahtera ya gitu. Jadi jangan terlalu pelit lah, jangan terlalu pelit. Kita balik lagi ke Dinsos ya. Kita balik lagi ke Dinsos. Ini masalah di lapangan nih ya, masalah di lapangan. Kalau ada warga miskin sakit tapi nggak masuk DTKS, Dinsos bisa nolongin cepat nggak? Untuk warga miskin yang sedang emergensi, yang sakit, itu bisa di cover dengan proses tadi yang PBI APBD dengan proses UHC. Walaupun dia non DTSen atau non DTKS ya, itu masih bisa kami cover. Yang penting dia terdaftar sebagai warga Lebak yang kurang lebih 6 bulan diakui secara Dukcapil gitu, dan dia tidak memiliki BPJS berbayar menunggak kurang dari 3 bulan gitu. Persyaratannya seperti itu. Siap ya. Untuk jalurnya sendiri gimana? Jalurnya itu pelayanannya di Plaza Lebak dengan yang di selatan itu pengurusannya dari bawah dulu, tingkat kelurahan sama desa. Setelah semua tertempuh, berkasnya lengkap, langsung proses di
Plaza Lebak dan di Malingping. Nanti di situ semua layanan kan ada, termasuk BPJS. Kalau BPJS hanya sampai jam 12 untuk di Plaza. Selanjutnya ke kantor cabangnya masing-masing. Itu bisa langsung diproses hari itu juga dan langsung aktif. Kalau memang surat rekom dari Dinsos sudah diterbitkan, itu diberikan kepada KPM tersebut, langsung diproses ke BPJS. Tidak bisa diwakilkan, harus pihak keluarga. Oh, harus pihak keluarga. Ya. Dikirain saya Dan harus yang hindari sakit. pihak ketiganya calo. Oh, Soalnya lagi marak calo ini. lagi marah caro, Calo. betul. Oke. Ini kendala terbesar Dinsos pas verifikasi data warga miskin apa? Kendalanya banyak sih sebenarnya. Kendalanya tadi ketika diverifikasi misalkan di data SIK-NG dia termasuk desil 610 dengan aset yang wow banget, misal dia punya emas, di situnya keterangan asetnya ada emas, ada mobil motor. Pas kita cek ke pesertanya, kadang ada KPM-nya yang mengakui iya betul itu punya saya. Ada yang tidak mengaku sama sekali, ya. Kadang bahkan ada yang sampai lapor naik ke sana kemari, sehingga kami yang terzolimi atau yang dilaporkan akhirnya Curhat. Curhat ya. Iya. Oke. Dan satu lagi posisi di sini yang sangat penting, yaitu desanya harus memang benar-benar memfilter mana yang benar layak ataupun tidak layak. Walaupun misalkan di aplikasi SIK-NG ada kesalahan data, itu bisa dipertanggungjawabkan untuk diusulkan pembaharuan DTSN desil selanjutnya gitu. Oke. Jadi dalam kenyataannya sahabat Multatuli ya, ternyata memang banyak yang ngaku miskin tapi motor punya 2 gitu. Itu ya. Oke, kalau misalkan warga pindah domisili nih, terus KTP masih alamat lama, tapi sakit di kota lain, status PBIJK-nya itu ikut ke bawah. Kalau posisinya aktif dalam keadaan emergensi itu bisa dipergunakan. Dalam keadaan emergensi. Yang penting dia masuk. Enggak, sebentar. Apa dalam keadaan emergensi aja atau dalam keadaan umum juga bisa? Tidak bisa, karena dalam keadaan emergensi juga harus masuknya ke IGD ya Bu ya, yang IGD. bisa di cover gitu. Oke. Kalau di luar itu misal ke poli atau berobat biasa itu tidak bisa, dia mungkin jadi pasien yang berbayar atau umum. Gitu, karena penggunaan BPJS itu sesuai paskesnya masing-masing, kecuali tadi dalam keadaan gawat darurat atau emergensi. Itu baru bisa gitu. Bisa. Dengan posisi dia aktif. Oke, jadi khusus buat yang emergensi ya, dimanapun kamu tinggal gitu kan, apa alamatnya, tapi kalau misalkan sakit di kota lain, selama itu aktif, selama kamu emang dalam keadaan emergensi itu bisa. Nah, itu bisa. Nah ini nih, kemarin kru Multatuli ada yang ngalamin kasus BPJS PBI nonaktif. Ini nih, nah sering kejadian banget nih ya. Ini karena Dinsos nggak update data atau emang ada evaluasi yang berkala? Oh iya, kalau untuk data penonaktifan memang setiap bulannya kami ada penonaktifan itu dari PBIJKN APBN. Untuk bulan ini kita ada nonaktif lagi 1.400 lebih. Sebentar, itu jumlah ya? Jumlah. Banyak. Bulan kemarin kita berapa? 8.000. 8.000. Oke, 8.000. 8.000. Sebulan sebelumnya 107. Oh my god. Berarti itu emang berkala, evaluasi berkala ya. Cuma ada informasi yang disampaikan nggak sebelumnya? Tidak ada, itu secara istilahnya random aja dari pusat. Tiba-tiba ada, memang kalau misalkan tiap bulan itu ada penonaktifan, tapi tidak sebanyak mungkin gitu. Dan kita mendapatkan data itu setelah data diterima, baru ada surat pemberitahuan dari pusat bahwa itu sudah dinonaktifkan. Gitu. Dinonaktifkan di sini sebenarnya memfilter mana saja yang benar-benar layak untuk menggunakan bansos tersebut gitu, bukan semata-mata dinonaktifkan ini. Iya. Tapi untuk kriterianya oke. Jadi istilahnya pusat itu verifikasi itu terus-terusan. Iya. Berarti emang evaluasi berkala ya. Iya. Cuma kan ketika emang kita masuk di dalamnya gitu, tiba-tiba ketika keluarga ataupun kita sendiri sakit,
tiba-tiba nggak aktif kan itu panik gitu kan. pasti. Nah itu Sebagai itu gimana? Jangan sampai seperti itu. sebagai manusiawi sih sebenarnya Oke. semua ya panik Semua pasti, ya. pasti. Cuma tadi kita ada dua proses. Yang pertama bisa diproses ke BPJS berbayar langsung aktif, atau yang kedua opsi yang kedua itu pakai proses UHC PBI APBD kita yang lebak gitu. Yang merasa dirinya mampu atau ekonominya menengah ke atas, ya kita edukasinya kita sampaikan, silakan migrasinya ke yang PBPU atau BPJS berbayar. Karena kenapa sayang jika salah sasaran lagi, kan kasihan yang benar-benar tidak mampu, tidak tercover gitu loh. Oke. Nah itu masalahnya di situ ya. Iya. Sekarang masih ada ya? Masih banyak. Asli nih jujur, seneng banget kalau kayak gini. Banyak. Oke, anak terlantar, lansia, yang sebatang kara, ODGJ, ini kelompok rentan. Ini gimana cara Dinsos daftarin ke UHC kalau mereka nggak punya KTP atau KK? Itu semua harus tempuh dulu ya, Harus ditempuh dulu. iya, karena sekarang sesuai Adminduk harus punya NIK yang aktif dengan capil gitu. Oke. Karena sekarang semua data by NIK. Semua Jadi data banyak. iya, Oke, harus oke. diproses NIK KTP-nya dulu. Mungkin kalau misalkan ada memang kasus-kasus yang emergensi banget dan prioritas, mungkin ada jalur prioritasnya Ada jalur gitu. prioritasnya, oke. Yang penting benar-benar dia itu membutuhkan dan tepat sasaran, dan dia tidak ada sanak saudara sama sekali. Itu mungkin bisa kita bantu dengan cara yang lain. Tapi kan warga Lebak itu nggak semuanya sehat nih. Iya. Yang ODGJ gimana? ODGJ kan penanganannya ada di dinas. Pernah gini satu mas, satu waktu Oh iya. Oke. kayak waktu di tahun 2024 ya, 2024 kita pernah yang ODGJ massal itu pengangkutan dari Lebak ke Marzuki Mahdi. Nah itu yang nggak punya KTP itu pun kita kerjasama sama Capil juga untuk direkam saat itu juga, gitu. Kita daftarkan saat itu juga. Jadi akhirnya sebelum diberangkatkan ke Marzuki Mahdi rumah sakit itu udah aktif. Udah Semuanya aktif sudah ya. aktif. Oke, udah aktif. Ya. Jadi ada penampungan berarti. Sekarang gimana? Sudah mulai terminimalisirkah mengenai ODGJ sendiri? Apa masih ada beberapa atau mungkin dalam jumlah besar mereka belum punya KTP atau KK? Masih ada sih beberapa. Masih ada ya. Mungkin apa ya, hambatannya mungkin tadi sulitnya untuk perekaman itu. Karena kadang ada yang ODGJ-nya yang Yang aktif banget ya. banget kan, nggak bisa. Itu kan kerjaan itu tuh Descapil ya, Descapil gimana ya, caranya oke. bisa kerekam tuh si ODGJ tersebut. Karena kalau sekarang kan by ini data itu nggak bisa cuma nama gitu kan, nggak bisa. Jadi emang harus banget berarti ya? Iya, Wajib banget ya, walaupun kamu ODGJ ya, ODGJ baru ya. Harus punya BPJS, harus punya NIK ya, harus punya KTP gitu. Nah, oke, ini pertanyaan dua kubu nih. Seberapa sering Dinsos, Dinkes sama BPJS duduk bareng? Hambatannya kalau data nggak nyambung itu apa? Saya mau dari Dinsos dulu. Data Rekor tiap bulan. Seberapa sering gitu? berapa sering kita Sering. Dalam satu bulan berapa? satu bulan mah kalau rekon Yang pasti satu kali setiap bulan. Oh, satu kali setiap bulan. Oke. Yang nggak resminya dari Setiap WA, hari. setiap hari. Yang saat setiap. Berarti selalu konsul ya, TikTokan terus ya. Waduh, awas kalau enggak. Oke, untuk hambatannya sendiri kalau data nggak nyambung itu apa hambatannya? data nggak nyambung dari mana nih? Dari Dinsos ke Dinkes misalkan. Apa itu Bu? Data kita nggak nyambung. Selalu nyambung. Oh, selalu nyambung, nggak ada yang selalu nggak nyambung. nyambung. Oke. Nah kecuali ini kali kalau datanya tidak padan capil, nah itu kita nggak bisa. Kita nggak punya orang ini nih yang untuk koordinasi bareng sama capil. Oke.
Berarti sahabat Ulati satu lagi sebenarnya yang harus hadir ya. Capil. Mungkin Capil, satu poin oke. penting lagi terkait NIK ya, kita harus melaporkan setiap perubahan data kependudukan nih. Contohnya ada kelahiran, kematian, ini ngaruh ya Bu Ya, terhadap kematian. memastikan kepesertaan JKN. Oke, Kalau oke. misal ada kelahiran nih, dia anak dari ibu PBI JK ya Bu ya, dan dia nggak didaftarkan ke kakaknya, jadi otomatis tidak diperbarui ya, 3 Iya, bulan betul. kemudian bisa dinonaktifkan. Oh, bisa Iya, dinonaktifkan. 3 bulan ya Bu ya, kalau nggak 3 salah ya. bulan. Nah jadi sebelum 3 bulan atau pokoknya setelah lahir lah, cepat-cepat untuk didaftarkan ke Dukcapil. Oke, itu gitu. bisa dibantu nggak nih Dibantu. untuk didaftarkan ke Dukcapil? Itu syaratnya apa aja untuk penjelasannya? Itu orang Itu mah Oh, Capil langsung ya. Oh, untuk saya tadi ngomong bisa dibantu nggak? Oke. Iya, nanti Oke. langsung datang ke Capil ya. Begitu juga dengan ini yang kematian. Kematian. Yang kematian itu ke Capil juga berarti ya? Kecapil. Ada akta kematian nanti ya Bu ya yang Oke, keluar. oke, Itu misal kalau dia mandiri nih, ada anggota keluarganya yang meninggal, nah itu bisa di-cut iurannya. Kalau misal nggak dilaporkan, dia akan terus berjalan. tertagih. Oke, oke. Itu yang repotnya Mas, ketika PBI, APBD, JK itu meninggal dan tidak dilaporkan, itu kan tagihan terus. Oh, tagihan terus ya. ya. Oke, oke. Itu tagihan ke dinas atau ke orang tersebut? Tagihan Kalau yang ke dinas. APBD, Kalau ke dinas. APBD Oke. provinsi ya ke provinsi, kalau PBD Lebak ya ke Lebak, kalau JK ya JK. Nah, tahun kemarin, tahun lalu itu ada dari verifikasi yang dilakukan di PBI JK itu Sekian. banyak yang meninggal. Oh, banyak yang ternyata. meninggal. Nah, itu akhirnya menjadi apa ya? Jadi bumerang buat kita, buat di FKTP gitu ya. Karena kan kalau seandainya nih orang meninggal kok tapi udah dibayarkan itunya Iya, tagihannya. Iya, iya. Nah, kalau BPJS kan mempunyai alasan semua yang diterima, iuran-iuran Pemda yang diterima itu sudah dikembalikan melalui kapitasi FKTP. Nah, akhirnya di tahun 2025 itu, 2024 atau 2025 itu ada pengembalian. Pengembalian seolah-olah apa ya? Jadi kayak di FKTP itu kita nggak tahu kalau orang itu meninggal dan kita juga taunya kan terima kapitasi segitu. Karena datanya itu yang Sekarang punya suruh dikembalikan. Capil ya berarti ya. Karena datanya yang punya Capil gitu Ya, kan. betul. Ah, Terus oke. akhirnya suruh dikembalikan kan itu secara mau tidak mau ya harus gitu. Sementara operasional puskesmas kan harus terus jalan. Wah, berarti harus ada kerjasama dan sinkronisasi nih antara 3 dinas ini nih ya kalau begini ya. Capil, Dinsos sama Dinkes gitu kan. Dari Dinsos sendiri ada program jemput bola nggak? Program jemput bola gitu maksudnya gini, daftarin warga miskin ke BPJS udah jalan belum sih? Kalau untuk saat ini paling sesuai pelaporan dari desa atau kecamatan saja Oke, gitu Pak. oke, oke. Kalau misalkan ada yang melaporkan bahwa warga tersebut memang membutuhkan untuk PBIJK dia masuk desil 1 sampai 5 atau sampai 10 itu nanti kita bantu untuk prosesnya seperti apa untuk tetap, tapi yang harus mengurus ke BPJS itu pihak keluarga, kecuali dia warga tunggal itu bisa dikuasakan sama yang mengurusnya. Misal di desa ada kami timnya operator SIK-NG desa itu bisa yang membantu atau mendampingi, atau di kecamatan ada TKSK ya yang bisa mendampingi pengurusan KPM tersebut yang Jadi sudah ada lagi yang ngurus ya. membutuhkan. Oke, Iya, oke. gitu. Berarti bisa dibilang kayak posyandu apa namanya? Ibu kader ya. Kader, Nah, iya. Ibu kader. Berarti bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Yang membantu untuk mengurus hal tersebut gitu. Bansos sama UHC itu beda, tapi saling nguatin. Nah, menurut Dinsos, bantuan sosial non tunai apa yang paling bantu warga biar nggak sakit? Untuk saat ini kita untuk bansos yang itu ya, yaitu yang pertama untuk tahun ini ada untuk web usaha ekonomi produktif dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5. Oke. Ya, kemudian ada yang untuk disabilitas, bansos disabilitas. Untuk tadi yang disabilitas mental yang ODGJ
masuk di sekarang harus semua bansos harus masuk di 1-5 juga. 1-5. Oke, Desi. oke. Oke, itu dia bansos sama UHC itu beda. Terus target kedepannya gimana? Caranya biar nggak ada lagi warga Lebak miskin yang jatuh miskin gara-gara biaya berobat. PR terbesarnya Dinsos apa nih? PR terbesarnya Dinsos itu lagi dan lagi yaitu verifikasi data, kebenaran data gitu. Verifikasi dan validasi data yang sebenarnya gitu. Walaupun misalkan tadi desinya dia tinggi, ternyata faktanya memang dia masuk ke 1-5, tugas desa dan kelurahan melakukan usulan pembaharuan DTSN yang memang benar-benar dia layak untuk masuk. Dan untuk usulan pembaharuan DTSN di sini kita sifatnya hanya usulan gitu, Hanya karena usulan, yang ya? menentukan Oke. tetap pusat. Gitu. Oke. Jadi untuk Dinsos sendiri ini hanya usulan, yang menentukan itu tetap pusat ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak dapat, ya itu harus dipertanyakan ke pusatnya, bukan yang menampung usulan gitu ya. Pesan buat warga deh, kalau ngerasa miskin tapi nggak dapat PBIJK, ini harus ngadu kemana? Dinsos buka pintu selebar apa? Kalau Dinsos sendiri sebenarnya nggak Sebentar. meski. Oh ya. Saya potong ya, Oh iya, saya siap, potong siap. ya. Dinas Kesehatan nih dari tadi senyum-senyum. Oke, lanjut. Ya. Kalau peran Dinsos itu sebenarnya kita tiap hari kita punya grup juga dengan desa. Sebenarnya warga itu tidak meski jauh-jauh datang ke Dinsos untuk mengecek dia mendapatkan bansos apa saja dan desil dia 1-10 atau tidak, atau dia DTSN atau non DTSN itu bisa dicek di desa atau kelurahan masing-masing dengan bertemu operator SIK NG desa di 340 desa 5 kelurahan. Itu kami sudah ada operatornya masing-masing yang sudah kami latih tiap tahunnya gitu. Dan tiap harinya selalu kami berikan informasi-informasi tentang bansos tersebut gitu. Kalau merasa memang dia layak mendapatkan bansos, desilnya tinggi, silahkan melakukan usulan pembaharuan DTSN dan usulan bansos ke desanya masing-masing. Tapi sifatnya hanya usulan, tetap yang menentukan itu pusat. Desa, kelurahan, kabupaten hanya sifatnya usulan. Yang menentukan dapat bansos itu tetap pusat gitu. Oke. Dari Dinas Kesehatan, Sebenarnya kalau dari Dinas Kesehatan kami cuma sebagai penghubung ya. penghubung antara Dinsos dengan BPJS. Jadi tiap bulan tuh kan kami rekonsiliasi peserta dan iuran. Kalau seandainya ada peserta dari Dinsos tadi ya, UHC prioritas masuk 2.000 kata menurut Dinsos ya sudah kami bayarkan gitu. Yang bayar pun sebenarnya bukan Dinas Dinkes, Kesehatan. BKAD. Oh, BKAD ya. Jadi cuma minta bikin surat perintah bayar, yang bayar BKAD. Oke. Nah, tugas memang beratnya ada di Dinsos itu karena setiap bulan rekon itu nama-nama yang 189.000 itu kan harus divalidasi lagi sama Dinsos. Betul. Ini masuk masih miskin atau sudah sebenarnya udah nggak layak nih dibantu gitu. Itu kan kerja berat itu. Nah, kami bantu lewat di Capil, portalnya Capil. Kita kan punya hak akses itu Capil. Kita lihat dari NIK-nya sebenarnya random sih. Melihat NIK kita lihat di portalnya Capil. Kalau seandainya KTP-nya dia sudah berubah, di portalnya Capil sudah berubah, bukan warga Lebak, itu kita nonaktifkan. Otomatis bisa ya, bisa menonaktifkan gitu ya. Kami bukan ajuan itu. Ajuan. Oke. Ya, sahabat-sahabat ini nggak kerasa nih udah 1 jam, tapi masih banyak sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyain gitu kan. Tapi durasi cuma 1 jam. Lebih. Terima kasih ya untuk Ibu Nurhasana dan juga Ibu Tika yang sudah hadir, dan juga dari Dinas Sosial yang saya dari tadi udah saya tunggu dari tadi ya, Ibu Susi yang udah hadir juga ya. Intinya adalah
UHC itu kerja bareng ya. Dinkes nyiapin layanan, Dinsos mastiin nggak ada yang ketinggalan ya. Dan untuk sahabat Muda Tuli, kalau BPJS-nya ada masalah, ingat alurnya, jangan panik, jangan nyalahin. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Mungkin ada pantun atau closing statement yang mau disampaikan? Ayo, boleh dari Dinsos dulu deh. Kalau datangnya belakangan. Kalau dari Dinsos sendiri statementnya kepada semua warga Lebak, kalau memang merasa sudah mampu atau ekonominya menengah ke atas, kuatkan mentalnya untuk sadar diri bahwa itu bansos bukan haknya mereka lagi gitu. Silakan memberikan kepada yang lebih layak dan berhak lagi. Mungkin itu statementnya. Oke, dari Dinkes, Ibu boleh? Hampir sama sih. Hampir Sebenarnya sama. UHC itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, Oke. tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama jaga kepesertaan JKN ini tetap aktif, memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan prosedur, terus serta mendukung upaya pemerintah ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi dengan kolaborasi yang baik ini, Betul. kita dapat mempertahankan UHC demi mewujudkan masyarakat Lebak yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Dan sejahtera pastinya ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu udah hadir di sela waktu yang saya yakin cukup padat ya. Dan sehat-sehat buat kita semua. Sampai jumpa di obrolan santai berikutnya, talkshow berikutnya. Akhir kata Nafis Tabrani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.